Oke, selamat datang di Baja Journey dan kali ini saya lagi bermain di tempat yang legend banget nih. Di samping kanan saya ada Java Stunt Team, wah. Samping kiri saya ada Silat Tunggal Pusaka Sangawulung. Kita tidak ngebahas Java Stunt dulu, kita akan ngebahas silat yang sangat unik sekali. Saya semakin penasaran untuk mempelajari silat ini. Oke, untuk itu kita langsung panggilkan pelatih kita, yaitu Abadina. Salamnya gimana? Kalau salam kita gini, maaf, Ini? Oh, Yes. Oke. Siap. Abadina, bisa jelaskan nggak? Ini silat tunggal pusaka Sangawulung ini lebih menjurus kemana sebenarnya? kalau silat tunggal pusaka Sangawulung ini lebih menjurus ke tradisional sih. Oh. Kita lebih benar-benar tradisionalnya. Nah, ini dari Pulau Jawa berarti ya? Jawa Barat. Jawa Barat ya? Ya, Wow. pastinya Jawa Barat. Nah, ngomongin soal Sangawulung, Sanga ini berarti kan 9 ya? 9, betul. Wulung itu artinya apa? Kalau wulung itu kan kalau di kita itu ada kayak bambu wulung ya. Kalau wulung itu berarti yang benar-benar utama. Oke, berarti ada 9 yang utama. 9 keutamaan. Wih, mantap. Oke, langsung saja kita akan mempelajari basic-basic dari silat tunggal pusaka ini. Oke, basic-basicnya bagaimana dulu ini? Kalau basic seperti biasa ya, kita basic itu ada kuda-kuda, ada basic pukulan, ada basic tangkisan, dan seperti kebanyakan bela diri yang lain, tentunya kita punya basic tersendiri juga. Nah, Itu. ini dia uniknya. Keunikan dari silat tunggal pusaka ini mempunyai teknik yang berbeda. Nanti kita kupas. Oke, silakan coach. Gimana? Untuk pertama kita seperti biasa kita belajar kuda-kuda tentunya ya. Oke, karena kuda-kuda sangat penting sekali ya. Penting banget karena apapun itu kuda-kuda itu kalau misalkan orang bilang itu seperti pondasi bangunan, itu harus kita kuat dulu di pondasinya, baru bangunannya itu akan kuat. Nah, jadi kita pertama itu harus benar-benar kuda-kudanya kuat dulu nih. Iya. Nah, kalau di kita ada kuda-kuda namanya pasang serong. Pasang serong. Oke. Gimana? Kalau pasang serong itu kita lebih ke nyerong. Ya mungkin kebanyakan yang lain pun sama, tapi di kita namanya pasang serong. Pasang serong. Nah, kalau bahasa Sunda mah serong tuh miring. Miring. Iya. Jadi nyerong gitu. Oh ya, siap. Ya, gitu nyerong. Ini ya. Nyerong. Oke. Rendah banget berarti ya? Rendah banget. Oke. Dan ini salah satu ciri kita, si kuda-kuda tunggal pusaka ini emang harus rendah. Oke. Nah, itu dia. Udah keren juga nih. Ya. Bang basic loh dia. Itu. Oke. Dan biasanya kalau latihannya itu kita setelah kuda-kuda ini coba pasang kuda-kudanya. Nah, pasang kuda-kudanya kalau misalkan diginiin udah kuat, nah itu belum berarti. Itu harus benar-benar hanya belajar. Nah, ini harus kuat. Dengan kuatnya, nah ini kan lurus. Ya. Ini serong. Oh, serong. Nah, Oke. itu. Jangan lurus. Ini harus serong. Oke, namanya juga serong. Serong. Ya? Harus miring. Serong ya. Oke. Baru mulainya udah pegel nih. Nah, ini. Dan ini kita biasa latihan itu minimal setiap kali latihan kita ini 1 menit. Oh, 1 menit. 1 menit. Oke. Setelah ini pergerakannya adalah serong. Nice. Ini lebih buka lagi, nyerong lagi. Jangan terlalu buka. Yes, serong. Yes. Oke. Alright. Balik lagi. Tap. Nah, itu dia. Oke. Setelah tadi pasang serong, kita ada namanya surui. Nah, kalau dari posisi pasang serong, kalau mau ke surui, tadi kan kalau pasang serong ini kita nyerong. Ya, nyerong juga. Nah, kalau surui ini masuk ke depan. Surui. Yes. Itu dia. Balik lagi sama. Nah, itu beda. Oh. Sama tapi beda. Ah, bingung kan? Iya, surui. Berarti surui itu lurus ya? Lurus, surui. Oh, surui lurus.
lurus. Nah, itu dia. Atau ini pasang serong, ini surui. Itu sedikit perbedaannya. Kalau untuk misalkan dari bukaan, kita ada bukaan buka. Kalau di kita itu buka namanya. Jadi kita itu ada beberapa nama jurus kayak misalkan tepak dua, kareredan, kayak gitu. Kalau misalkan kalau di tempat-tempat yang lain ada sabet, ada apa namanya sah bandar, bukan kayak gitu. Di kita namanya tepak dua, kareredan, terus variasi, limbung, banyak lagi macamnya. Nah, sebagai informasi saja bahwa setiap silat ataupun bela diri silat asli Indonesia itu pasti mempunyai nama-nama tersendirinya, nama-nama khususnya. Jadi hampir setiap silat pasti ada nama-nama istilahnya. Itu yang saya dapat. Dan kebetulan di silat tunggal pusaka ini ternyata saya baru dengar banyak banget istilah-istilah yang harus kita pelajari. Oke, siap. Nah, ini bukan berarti ya? Bukan. Kalau untuk bukaan itu biasanya kita ada pelatihan tangan dulu. Oke. Pelatihan tangan. Biasa kalau latihan tangan kita ambil posisi kuda-kuda lurus. Oke. Tangannya di bawah. Ini tuh kita kayak belajar meres. Meres untuk muatin tangan. Itu tuh bener-bener meres. Ya, meres. Meres. Ini 100 kali biasanya kalau kita latihan. 100 kali. Iya, ini 100 kali. Dari sini juga sama. Lurus. Nah, itu 100 juga. Allahu Akbar. Berarti ini emang bener-bener nguatin tangan ya? Betul. Otot-otot tangan, bicep, forearm, ini berasa juga. Atas juga sama. Atas. Total berarti 300 dong. Baru 3. Itu Bang. Baru 3. Aduh. Dari situ ke belakang. Ke belakang. Sama. Wih. Busung dadanya langsung ngerasa ya. Ya. Ini baru saya ngelakuin baru 3 aja udah berasa dan mulai keringetan. Tuh. Mulai keringetan kita. Karena apa? Kalau misalkan di kita itu dibiasain harus kuat dulu di diri kitanya. Maksudnya bukan apa-apa, namanya juga bela diri. Iya. Bela diri. Kalau misalkan duduk, bela duduk namanya. Bela. Ya. Gitu. Nih coach kita ternyata orang stand-up komedi juga. Oke, kalau untuk bukaan pertama kita coba ke bukaan yang namanya tepak dua. Oke, tepak dua. Jurusnya tepak dua. Kita ada bukaannya sama kayak tadi, tapi kita hormat dulu biasa. Oke. Kalau misalnya mau bukaan itu hormat. Ini tujuannya kenapa harus begini? Ini tuh minta maaf dulu nih. Oke. Maaf kalau bahasa Sundanya punten. Punten. Yes. Saguru selmu lah ganggu. Hampura gitu. Nah, baru 1 masuk, 2 baru buka, pasang. Nah, itu bukaan dulu. Asik, keren banget ini gue demen. Ini di kita itu keunikannya gerakannya simpel banget. Di kita simpel. Paling simpel itu menurut saya adalah di saya ini. Di tunggal pusaka ini emang benar-benar sangat simpel. Kok sangat simpel? Biar bisa dipelajari oleh anak kecil sekalipun. Oke. Gitu. Dan tapi tetap dengan tujuan dan maksudnya tetap ada gitu. Iya. Oke, kita lakuin sekali lagi untuk bukaannya ya. Bukaannya. Set, kita udah hormat dulu ya. Hormat. Tep. Baru. Set. Baru. Set. Pasang. Nah, ini sikap pasangnya. Oke. Itu. Wih. Keren juga ternyata. Oke, ini sikap pasang. Sikap pasang. Sekarang maju kita ke bukaan pertama. Iya. Atau jurus pertama lah gitu ya. Dari sikap pasang tadi, awas ya, lihat tangannya nih. Tuh. Nah, ini tuh nangkep nih. Oke. Masuk. Tuh. Nah, awas jangan gini. Ntar turun bro nih lama-lama nih. Oke. Tetap di sini. Oke. Apa namanya tadi? Pasang serong. Biar lebih jelas, biar ini apa sih maksudnya? Iya. Gitu kan? Iya. Sekarang ini.
Misalkan ada pukulan masuk, kan ini kita pasang. Tuh. Nah, itu dia. Aduh. Simple. Bela diri. Bela diri. Kalau duduk, bela duduk. Beda Lompat. lagi. Bela lompat. Bela lompat. Oke, jadi gitu ternyata ya, simple ya. Tak. Oke, itu pertama. Pertama. Iya ya. Kedua. Lanjut. Siap. Dari sini, tuh. Ya. Ya. Dari sini, Ya. stop. Tuh. Oke. Tak. Oke. Segitu dulu. Segitu dulu. Penasaran kan? Masih penasaran kan? Fungsi itu apa? Saya juga penasaran nih. Oke. Tadi set. Nih, set, masuk. Masuk. Stop. Tangkap lagi. Tangkap lagi. Sambil mundur. Yes, Mundur. bawa ke depan. Pukul. Nice itu. Oke. Nah, kenapa setiap awal latihan di tunggal pusaka itu harus belajar meremas? Iya. Itu fungsinya satu. Misalkan ada pukul itu tuh buat nangkepnya cepet. Oke, Jadi udah terbiasa. grabnya tuh kenceng lah. Oke. Gitu. Jadi emang terbiasa. Nangkepnya cepet. Alright. Gitu. Siap. Udah jelas kan? Jadi bukan cuma untuk nguatin otot, tapi ternyata juga bikin otomatisasi muscle untuk menangkap tuh biar lebih cepat sekali. Kalau bahasa Sunda bilang refleks. 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 Oke, ngomong-ngomong soal yang kedua tadi itu, fungsinya apa? Oke. Fungsinya apa? Mungkin Kita aplikasikan langsung ya. Iya. Kita aplikasikan langsung. Oke. Kita dari yang Ya. pertama dulu, pukul Pertama dulu. satu. Tuh. Set. Misalkan itu mau mukul lagi tuh. Tuh. Oh. Iya. Nah. Oke. Itu. Jadi sebenarnya saya tadi pengen nanya, biasa dong kalau anak kecil tuh kan nanya dipukul di sini. Ya tapi kalau saya mukul ini gimana? Ternyata sebelum saya tanya, Abah Dinar udah tahu bahwa pertanyaan saya akan seperti itu dan sudah dijawab dengan Abah Dinar. Bahwa jawabannya adalah seperti itu. Kirain tadi itu mau ngambil lagi, ternyata dia mencoba untuk mencegah dengan pukulan sebelah kiri saya. Betul. Kita ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Oke. Tetap. Pukul. Tuh. Masuk. Oh. Tuh. Iya. Jelas kan? Bahwa itu adalah dengan bukan pertama dan bukan kedua ya. Betul. Ada bukan keberapa sih sebenarnya untuk jurus basic ini? Kalau untuk tepak 2, kita ada 8 jurus. Oke. Ada 8 jurus, itu baru 2. Baru 2. Berarti sisanya ada 6 lagi. Ada 6 lagi. Kita pelajari kalau gitu. Siap. Kapan lagi nih kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat dari Coach Abah Dinar? Oke, silakan. Oke, dari yang kedua tadi pasang dulu. Satu, ya. 2. Ini satu kesinambungan, 3 mukul. Oke. Segitu dulu. Penasaran. Oke. Sedikit-sedikit. Langsung kita tes dulu. Tes yang pertama dulu. Biar untuk nge-refresh Betul. bagaimana, ya kan? Bukaan, ya kan? 1, Mantap. Hap. 2, 2. Hap. 3. 3. Ambil 4. Ha. Yes, itu. Tapi keseimbangan juga harus dijaga. Harus dijaga. Sekarang kita tanya, itu Oke. fungsi dan manfaatnya apa? Oke, aplikasinya Oke, adalah ya. setelah Yang tadi kedua. mukul, Yang kedua. stop. Ini mukul. Bam. Tidak. Otomatis bakal reaksi Mundur. dong, mundur. Oke, iya. Kita kejar, ambil, maaf. Oh, iya. Tuh. Iya. Tuh ke sini. Oke. Kirain di otak saya tadi itu pas begini ini mau nendang. Ternyata ini ya. Bisa juga bisa sebenarnya. juga? Bisa juga. Oh. Sebenarnya nah itulah keunikan di sini itu sebenarnya di silat tunggal pusaka itu kita tidak niat menyakiti. Yes. Bela diri. Yes. Itu tolong Bela dipahami diri. lagi bahwa Ya. setiap aliran bela diri, umumnya apapun itu dan khususnya adalah silat, kebanyakan diciptakan untuk apa? Untuk membela diri. Dan membela diri ini mempunyai basic-basic yang sangat akurat sekali yang sudah dipikirkan oleh para penciptanya. Yang salah satunya bukan ini, teknik basic yang ketiga. Udah jelas kan? Pasti penasaran dengan gerakan yang keempat. Coach, langsung coach. Yang Oke. keempat bagaimana? Habis dari sini ya. Ya. Ambil dari sini, tap. Tap. Hap. Oke. Susul.
Nice. Mikir. Apa tuh katanya kan? Ya gitu. Aplikasinya. Oke. Ya. Setelah nih pun otomatis mundur. Nih. Kejar lagi. Yo. Yes. Nah, itu. Oke. Jadi secara logika gitu. Bener. Jadi di kita satu tidak niat mencederai atau melukai, tapi kita hanya bela diri. Tetapi kalau misalkan ada jual, kita beli. Itu. Iya. Oke, itu tadi yang kelima ya. Betul. Tinggal masih ada 3 lagi. Tiga lagi. Nah, yang ketiga apa setelah? Ini namanya apa ini? Tap. Ini tuh bacok. Oh, bacok ya. Pam. Oke, jadi sasarannya bisa muka, bisa rahang ya. Rahang. Oke. Tak. Ngap. Oke. Sikut. Tuh. Oke. Itu. Yes. Dari sini. Hap tuh. Hap. Oke. Itu. Siap. Kalau ini udah pasti dong tahu. Udah pasti. Ini untuk sikut berarti sikut. lawan kedua ya. Lawan yang lain. Betul. Oke, siap. Lawan yang lain. Ya. Sikut. Ini 6. Dari sini dia mau mukul lagi, ambil dari sini. Kita ulang lagi. Seru. Ini set. Tuh. Oke. Ambil. Buang sini. Awas. Pinggang. Itu dia. Aduh. Bukan ini yang keram, tapi ini yang keram. Iya. Itu. Jadi sikut, ambil. Tuh. Aplikasinya, manfaatnya apa? Oke. Setelah disikut. Setelah tadi musuh yang di sini, ternyata ada lagi. Ini masuk. Tuh. Okay. Kalaupun misalkan dia nangkis, otomatis kita nyerang, nangkis. Dia mau mukul, dia pindah ke sini tuh. Alright. Siap. Sama. Jadi ngelempar gitu. ya? Ngelempar, ngebuang. Memindahkan satu titik ke titik yang lain. Kayak parkour juga sebenarnya. Tapi ini kita lempar. Betul, lempar. Oke. Itu yang ketujuh. Setelah kita lempar ya. Coba ulangi lagi. Sikut. Ya. Tangkep. Tas. Hap. Oke. 7. Terakhir. Awas. Tangkep. Oke. Masuk depan. Pasang. Nah, itu pasang. Ya, itu dia. Wih, keren ya. Suruh. Itu dia. Satu bukaan. Sebentar, sebelum kita mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai 8, kita tanya nih, aplikasi yang ke-8 ini lebih apa fungsinya? Karena kan setelah tadi udah dilempar, nah itu dia berarti dia akan ngelawan lagi berarti ya? Akan ngelawan lagi, tetap kita lempar lagi. Wow, coba kita lihat. Dari lempar. Tas. Mental. Masuk. Tuh. Oke. Ataupun ini kan bisa mukul yang kanan gitu kan? Atau bisa. Sama aja berarti ya? Sama aja, mau kiri kanan juga sama. Lebih parah tuh, lebih parah malah gitu kan? Iya. Itu maksudnya. Oke. Jadi itu adalah bisa dibilang jurus ataupun basic 1 sampai 8 yang sangat wajib untuk dipelajari di Tunggul Pusaka ini. Jadi bukan cuma asal untuk menyerang, tapi ini adalah untuk membela diri. Bisa saja kita akan mencoba untuk mematahkan bisa. Tapi kita nahan. Hati-hati jangan. Gitu. Tanggung lu. Macam-macam. Juga lu lama-lama. Oh iya. Oke, itu dia. Tapi ada yang habis ini langsung nyoba 1 sampai 8 berarti ini? Boleh. Ini yang paling demen. Ini adalah ujian yang pertama nih. Oke, Coach. Kalau gitu Coach agak depanan biar saya bisa nyontek. Siap. Jadi kalau misalnya kita gabungin dari 1 sampai 8, biasa kalau di Sunda bilang kembangan. Yes. Kembangan lebih ke seni. Iya. Berarti kalau seni kita harus indah. Iya, betul. Kenapa sih harus begini-begini? Iya. Kita orang seni, harus belajar seninya juga, tapi aplikasinya ada. Yes. Itu. Aplikasinya kita paham untuk apa.
Ya. Oke. Oke, siap. Kita bikin kembangannya 1 sampai 8 tadi seperti apa? Oke, siap. kita ikutin. Yo. Oke. Saya demen. Hormat dulu. Hormat. Hap. Oke. Ya. Hap. Tuh. Waduh. Awas, beda lagi. Kok beda lagi? Kan seni. Seni. Tapi basicnya yang tadi. Iya, sama. Itu. Ya. Hap. Ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
6, 7, 8. Salah. Yes, itu dia. Padahal bedanya cuma berapa derajat, tapi itu fungsinya juga sangat fatal. Fungsinya sangat fatal sekali. Sekali lagi kalau gitu. Sekali lagi. Karena saya suka tuh. Oh ya, nanti saya jelasin kenapa sih kita nggak boleh panjang atau kita harus segini tuh kenapa? Betul. Ya. Meskipun beda dikit, tapi pengaruhnya besar. Besar sekali ya. Nanti kita praktekkan setelah ini ya. Oke. Yuk, langsung. Coba. Ini untuk gerakan untuk seni ya. Kalau basicnya tuh langkah. Ya, kayak tadi kan. Betul. Ya, siap. Hormat dulu biasa. Hap. Hap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asik. Ini salah di sini. Awas. Begini ya, begini. Oke. Itu dia. Oke, itu dia. Yang penting saya sudah tahu. Sekarang kita akan tanya lagi seperti janji coach tadi itu. Bedanya ini sama yang sama yang panjang itu apa sebenarnya? Oke, kita langsung aplikasi aja kalau gitu ya. Ini misalkan kita pasangannya kanan. Oke. Berarti begini ya. Ya. Nah, di kita ini tuh sebenarnya tuh untuk nyolong ataupun misalkan ngasih lawan. Oke. Nah, kalau misalkan kayak begini, ini otomatis ditarik. Oke. Kalau misalkan kita ditarik, kenapa kita panjangin dulu? Misalkan tarik. Kalau misalnya ditarik ke sana, nah ini ke bawah. Ya, bawah. Tapi ini makanya tidak boleh panjang. Harus selalu dekat dengan rumah. Oke. Rumah. Iya. Jadi dekat. Oke. Kalau misalkan kita lagi pasang, ini, tangkep. Oh. Awas. Yes. Ini kekuatannya kalau di ilmu anatomi tubuh manusia itu adalah kekuatan forearm dan bicep. Kuat sekali nih kalau umpamanya mereka berdekatan. Betul. Kalau jauh, berarti kekuatan bahu dan pinggang. Set. Kuat. Semuanya kuat. Gimana bisa diambil? Itu. Iya. Jadi makanya ya, jangan terlalu jauh ya. Jangan terlalu jauh. Dikit saja. Kalaupun misalkan emang dari jauh, itu hanya untuk tipuan. Oke. Untuk tipuan. Contohnya? Misalkan kan gini kita ngasih. Iya, ngasih. Ayo silahkan gitu. Tuh. Iya. Jinak bagaikan merpati. Gitu. Oke. Akhirnya itu adalah basic yang dari silat pusaka tunggal pusaka ini merupakan salah satu silat tradisional yang harus kita lestarikan. Dan untuk teman-teman yang kalau pengen latihan bisa kesini berarti ya? Bisa banget. Dan kebetulan ini ada di daerah Depok. Kalau mau bergabung ataupun pengen jadi stunt dalam film, langsung saja hubungi Abah Dinar. Ini dia. Oke, Abah, ini aplikasi nih, ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Kita nggak usah ngomongin karena apa? Karena sudah begitu banyak tutorial orang jika di dalam ditangkap. Betul. Ini itu menurut saya itu sudah banyak YouTube yang udah menjelaskan bahwa oke, itu begini. Tapi sekarang saya akan mencoba untuk bertanya di jalan. Kalau umpamanya seorang wanita kan sekarang kan banyak banget kejahatan yang dimana para wanita itu langsung dipukul. Betul. Dipukul, jadi bukan cuma dijambak lagi. Ya. Karena menurut saya kalau dijambak ya banyak banget tekniknya. Betul. Tapi kalau dipukul, nah posisi wanita itu kalau dalam jalan tuh sebenarnya harus gimana? Harus biasa aja kah atau posisi begini? Karena kan biasanya dari begini langsung Ya, gini betul. Kan, ayo aja. Ya. Nah, betul. Untuk seorang wanita ini apa? Mereka harus mempersiapkan apa? Selain mereka harus bagaimana? Tapi untuk bela dirinya bagaimana? Kalau untuk seperti itu yang disebut tadi bela diri ya. Iya. Kita
justru di bela diri ini kita tidak boleh menunjukkan bahwa kita bisa. Oke, ya, itu satu. Ya. Kalau bahasa Sundanya bilang DP-DP handap asor. DP-DP handap asor. Handap asor. Jadi kita harus benar-benar itu low profile. Low profile, yes. Kita tidak boleh jalan kayak orang so jago ataupun apa. Kita santai aja, biasa aja. Yes. Terutama untuk perempuan yang tadi, yang dibilang kalau misalnya di jalan gimana tiba-tiba ada yang dipukul misalkan. Ya kalau kita orang bela diri kita harus tahu bagaimana caranya kalau misalnya tiba-tiba ada orang seperti itu. Misalkan gitu kan. Saya perempuannya gitu kan. Bang Volan sebagai itunya, begalnya lah gitu kan. Misalkan kita lagi jalan, tiba-tiba ada misalnya begitu. Kalau misalnya gini mau gimana gitu kan? Ya kalau misalnya seperti biasa, mah ada yang ini pukul langsung. Itu untuk bela dirinya. Kita ngejauhin. Kalau misalnya kayak begini, kalau misalnya apa yang saya harus lakukan, saya akan masuk sini. Oh, justru malah mendekati ini. Malah mendekati. Yang tadi dibilang kita jangan jauh-jauh main tuh dari rumah. Yes. Harus selalu ingat dengan nanti dari rumah. Ntar kalau nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Gitu. Bisa pulang. Makanya kalau misalkan ada apa segala macam, saya akan mendekati. Sekalipun misalkan setelah misalkan ini, kita kan otomatis mendekati. Iya. Dia mau ngapain gitu? Ini kan kita bisa duluan. Iya, sangat cepat sekali ya. Bahaya nih. Itu. Ya, benar. Jadi orang pun tidak akan tahu kalau misalkan kita setelah begini, kalau misalkan biasa itu kan pasti begini. Pasti akan nyerang lagi. Akan nyerang lagi. Tapi kalau misalkan udah seperti ini udah naik nih. Karena sakit banget nih. Gitu. Emang gini, maksudnya saya harus menjelaskan bahwa kenapa kaki saya naik, bukan saya karang-karang. Tapi ngikutin takut. Ini padahal cuma biasa aja. Ini padahal abang ngelakuin biasa aja. Biasa aja. Ternyata apa? Masuk ke tulang bagian dalam sini tuh ternyata fatal sekali. Jadi ya posisi saya emang ini yang bener sakit. Mau nggak mau begini dan akhirnya apa? Boro-boro untuk memukul. Kita lagi sakit begini. Betul. Tapi intinya apa? Kalau saya pribadi, intinya kalau untuk perempuan atau siapapun untuk bela diri, intinya apa? Jangan pernah mau digituin. Berarti apa? Kita harus menghindari hal-hal yang akan mengakibatkan tindak kejahatan itu. Oke. Intinya sih itu. Ya benar sekali. Itu yang namanya DP-DP handap asor low profile. Low profile. Asik. Pencampuran antara bahasa Sunda dan bahasa Inggris. Asik. Artinya low profile. Coach Havarinar, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Seperti gini. Terima kasih. Alright, itu dia. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Share kepada teman-teman yang membutuhkan. Saya Volan Munggio. Saya Abah Dinar. Undur diri. Terima kasih banyak. Peace out. Boom. Asik.